Dari Said bin Abi Bardah dari ayahnya bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, di saat ahli neraka telah berkumpul di neraka, di antara mereka terdapat orang Islam. Bukankah kalian orang Islam? Tanya orang-orang kafir. Ya, kata orang Islam, apa Islam kalian tidak berguna, hingga kalian berada di neraka bersama kami? Kami banyak berbuat dosa, maka kami di neraka. Allah mendengar apa yang mereka perbincangkan, maka diperintahkan untuk mengeluarkan orang Islam dari dalam neraka. Ketika orang-orang kafir melihat hal itu mereka berhayal, andai kata saja kami dulu adalah orang Islam pastilah kita akan dikeluarkan sebagaimana mereka keluar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah yang artinya, seringkali orang-orang kafir menginginkan menjadi Islam. Al-Hijr 15:2. Di dalam hadits, Nabi bercerita ketika hari kiamat tiba, malaikat Jibril berkeliling selama 40.000 tahun. Lantas ia mendengar suara seseorang dari umatku yang berkata, ya Hanan ya Manan, wahai zat yang maha pemberi, wahai zat yang maha pemberi anugerah, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maka Jibril datang dengan bersujud di dekat Arasy dan berkata, wahai Tuhanku, aku dengar seseorang dari kaum muslimin menyeru ya Hanan, ya Manan. Sejak 40.000 tahun, aku tahu ia adalah umat Muhammad. Padahal engkau tahu wahai Tuhan, betapa baik antara aku dan Muhammad. Aku ingin berbuat baik seperti yang dimiliki Muhammad. Seorang laki-laki dari umat Muhammad ada di dalam neraka. Bisakah kamu memberiku syafaat untuknya? Allah berfirman, aku berikan kepadamu syafaat untuknya. Aku serahkan dia padamu. Temuilah Malik yang menjaga neraka. Katakan padanya kamu ingin mengeluarkannya dan supaya memberikannya padamu. Maka malaikat Jibril menemui Malik dan berkata, Allah telah menyerahkan si Fulan kepadaku. Keluarkan dia dari api neraka dan serahkan padaku. Malaikat Malik mencari ke dalam neraka selama 1000 tahun tapi tidak menemukannya. Wahai Jibril, neraka Jahanam telah mendidih bergolak, besi-besi bagaikan batu dan orang-orang seperti besi. Aku tak bisa menemukannya. Jibril datang lagi kepada Allah dengan bersujud di lataran Arasy. Wahai Tuhan, Malik tak bisa menemukannya. Di manakah dia, tanya Jibril. Allah berfirman, wahai Jibril, pergilah ke Malik, katakan kepadanya, ia di lembah Anu, di celah Anu, di sudut Anu dan sumur Anu. Jibril segera memberitahukannya kepada Malik. Lalu Malik pergi ke lembah yang dimaksud dan menemukan lelaki itu terbalik dan menggantung. Di atasnya ular dan kala, kaki kanannya dirantai. Malik mengambil salah satu ujung kaki yang seakan telah menjadi arang. Malik menggoyang-goyangkan dan menariknya, maka berjatuhanlah ular dan kala. Kemudian ia menggoyangkan lagi, maka rantai yang membelenggunya terlepas. Laki-laki itu menghadap Malik dan bertanya, Anda datang kepadaku untuk menambah siksa ataukah untuk menyelamatkan aku? Aku tak tahu. Jibril sedang menunggumu, jawab Malik. Laki-laki itu dituntun oleh Malik dan diserahkan kepada Jibril. Jibril membawanya menuju Arasy. Sambil berjalan ia berkata, ini Fulan. Ia di neraka Jahanam 40.000 tahun. Kemudian laki-laki itu berdiri bersama Jibril di sisi Arasy. Allah berfirman, wahai hambaku, tidakkah kamu telah mengingkari firman-Ku dari balik punggungmu? Tidakkah aku telah mengutus seorang rasul padamu? Tidakkah rasul itu memerintahkan ke jalan kebajikan dan melarang kemungkaran? Wahai Tuhan, aku telah berbuat lalim kepada diriku sendiri.
Aku akui bahwa aku telah banyak berbuat dosa. Ampunilah aku wahai Tuhanku. Kulafalkan ya Hanan ya Manan selama 40.000 tahun di neraka dengan kebenaran kalimat itu. Ampunilah aku. Allah berfirman, telah aku ampuni kamu. Aku serahkan kamu kepada Jibril yang telah membebaskan kamu dari neraka dengan syafaatnya. Laki-laki itu lalu pergi ke surga. Ia dimandikan dengan air kehidupan dan air telaga. Maka ia terbebas dari ahli neraka dan menjadi penghuni surga. Kemudian ia mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril berkata, "Wahai Muhammad, aku telah berbuat dalam kedudukanmu." Ya, jawab Nabi. Berkaitan dengan hadis ini, Hasan al-Basri berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang selamat dari neraka, sekalipun telah 40.000 tahun, sekiranya aku memang diharuskan masuk neraka karena dosa-dosaku."